Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The VB Inquirer. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang lebih dalam apa itu Dema VB bersama Ketua Dema VB periode 2021. Kali ini saya sudah bersama partnernya, yaitu Wakil Ketua Dema VB periode 2021, Abdurrahman Hasan. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik. Cuma sekarang lagi ada flu sih. Tapi insya Allah bukan COVID. Oh iya. Soalnya supaya bisa jaga jarak memang mulai dari sekarang. Ya, insya Allah bukan. Oke. Aman-aman. Hasan, selama virus COVID-19 ini selama pandemi, kegiatan apa saja yang kau lakukan? Tahun ini atau tahun kemarin? Tahun ini. Kalau banyak sih sebenarnya. Banyak kegiatan. Tergantung yang di luar rumah atau dalam rumah dulu. Yang di dalam rumah dulu. Dalam rumah ya seperti biasa lah, kayak kita mahasiswa seperti biasa di rumah. Melakukan aktivitas belajar, cuci piring. Ya tentu. Jangan pikir laki-laki tidak bisa cuci piring. Iya, karena jadi itu bukan cuma padat wanita saja ya. Cuci piring, laki-laki maupun perempuan bisa lakukan itu juga sih. Selain cuci piring, apa, nonton podcast, nonton film. Cuma ada satu hal kegiatan yang apa ya, kalau bisa dibilang berbeda dari tahun ke tahun, itu kuliah dari rumah. Itu yang paling sangat-sangat berbeda. Kalau kuliah dari rumah senang, kangen tidak rindu kuliah di kampus, belajar di kampus. Kalau di awal-awal sih saya sangat tisu panas sekali. saya melihat satu sisi bahwa kuliah dari rumah ini kita memanfaatkan teknologi jadi semakin kuat. Maksudnya saya melihat kayak di beberapa film tuh orang kayak menggunakan aplikasi. Selama ini yang saya lihat kita jarang menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Sekarang kita gunakan kayak Google Classroom. Saya awalnya senang karena senangnya kuliah dari rumah, baru pakai beberapa aplikasi, pakai Zoom apa segala macam, kayak keren tuh. Bisa santai, bisa sambil ya bisa kayak juga sih. Itu kayaknya kau kayak ketahuan juga. Jadi kalau saya lihat maksudnya pemanfaatan teknologi itu semakin bagus pas awal-awal. Cuma karena kalau dilihat dari sisi efektivitasnya tidak bagus. Karena kita tidak bisa bertatap muka, maksudnya tidak bisa langsung bertanya secara langsung. Jadi ada jarak, jadi kayak kurang dapat saya rasa apa yang namanya chemistry antara kita dengan dosen. Gitu, kita dan teman-teman semakin jauh, apalagi yang angkatan 2020 saya rasa mungkin masih ada yang belum baku tahu nama, saya rasa. Oh iya, angkatan maba kemarin ya itu mungkin orang cuman kenalan via Instagram atau WA satu grup tapi kelas. Belum pernah ketemu langsung muka, apalagi lihat muka dosen. Belum tahu nama dosen. Apalagi kalau tidak kuliah, tidak ada uang jajan, tidak dapat penghasilan. Itu yang paling berpengaruh. Kalau selama di kampus ada ikut organisasi apa? Ya cuma apa ya, ada Dema kemarin, tahun ini sekarang Dema. Nah tadi kan saya tanyanya tentang kegiatan di dalam rumah, sekarang saya tanya tentang kegiatan di luar rumah, kayak kegiatan di kampus. Selama pandemi ini apa semua yang dilakukan? Ya paling cuma ke kampus untuk kegiatan-kegiatan Dema. Terus kalau untuk cara yang pribadi, olahraga, jogging. Saya kemarin jogging juga, renang juga, bulu tangkis juga, futsal ada beberapa kali. Banyak ikut organisasi? Tidak sih sebenarnya. Tidak. Cuma ya organisasi saya ikuti. Kalau di luar kampus saya masuk dalam IKAS Mazhar. Baru kalau yang dalam kampus 2 tahun lalu masuk HMJ sama Dema. Sering ikut organisasi? Sering datang rapat, sering ikut kegiatan-kegiatannya? Insya Allah sering lah. Sering. Kalau memang lagi-lagi tidak berbenturan dengan satu hal yang penting, pasti saya datang organisasi. Kan Hasan ini kan ditahu sebagai wakil ketua Dema VB periode 2021. Yang jelas pastinya itu lebih sibuk lah, lebih susah memanage waktunya antara kuliah dengan organisasi. Banyak juga argumen katanya kalau mitos ini, kalau orang ikut organisasi maka akademiknya itu akan terhambat. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Kalau sekarang Anda ini terhambat kuliahnya atau bagaimana? Kalau saya alhamdulillah jalan dua-duanya sih. Akademik juga jalan, organisasi juga jalan. Jadi kalau anggapan mitos
bahwa organisasi menghambat akademik saya rasa tidaklah tepat, karena saya sendiri juga merasakan bahwa bisa jalan dua-duanya berbarengan, tinggal bagaimana dari kita sendiri mengaturnya. Karena kebanyakan mahasiswa begitu, ketika dia satu organisasi dia merasa senang di organisasi itu, jalan terus organisasinya, dia tidak agak mengesampingkan dia punya akademik. Padahal sesungguhnya kan tujuan awal kita datang ke kampus kan akademik, jangan dilupakan. Karena itu kita datang ke sana. Menurut Hasan, pentingnya mengikuti organisasi itu apa? Bicara penting, penting nggak sih organisasi? Sangat penting. Kalau saya bilang semua orang harus berorganisasi, karena apa ya, organisasi ini bisa membuat kita membentuk karakter juga. Saya bicara begini secara pengalaman saya saja, maksudnya bukan melihat sebagai seorang expert dalam hal organisasian. Saya bicara begini karena saya ikut organisasi juga. Jadi saya misalnya bicara lah, kayak saya sendiri, saya ini sebenarnya takut bicara depan umum. Itu salah satu contoh yang terbesar mengubah tidak percaya diri. Lebih ya takut gugup untuk berbicara, grogi. Baru ketika saya di organisasi, saya dipaksa harus bicara di organisasi, bicara dengan orang lain, bisa bicara dengan orang yang lebih tinggi, lebih di atas daripada saya. Awalnya gugup, cuma setelah dipaksakan ya alhamdulillah bisa gitu. Jadi tanpa kita sadar, kita ikut organisasi itu sudah mengasah soft skill kita. Betul sekali. Lanjut. Bagaimana kalau saya balik pertanyaannya, pendapat Anda tentang mahasiswa yang lebih fokus ke akademik? Dia lebih fokus ke akademik daripada organisasi. Iya, daripada organisasi. Jadi dia tidak bisa melatih soft skillnya, tidak pandai berbicara, tidak. Ini betul-betul dia organisasi tidak ada sama sekali. Iya. Atau organisasi dia tidak ikut organisasi dalam kampus, tapi organisasi di luarnya ada. Atau betul-betul tidak sama sekali tidak sama sekali. Kalau pandangan saya sebenarnya fine saja ketika dia akademiknya, maksudnya dibarengi dengan suatu prestasi. Dia fokus, memang itu dari awal niatnya. Kalau dia merasa tidak yakin akan organisasinya, maksudnya dia mengikuti organisasi, terganggu akademiknya, ya lebih baik fokus ke akademik. Karena tujuan awal kita masuk kuliah itu kan melakukan akademik mengikuti akademik itu tersebut. Saya tidak masalah sebenarnya ketika dia melakukan, kayak saya bilang tadi, dia ada prestasinya. Karena kebanyakan mahasiswa yang saya perhatikan, saya ini melihat orang juga kan, dia tidak ikut organisasi, tapi tidak juga berkembang dalam dirinya sendiri. Tidak juga berprestasi, tidak ada hal apa yang dilakukan. Datang ke kampus, pulang, selesai. Kupu-kupu itu ya bisa dibilang gitulah. Kupu-kupu apa sih? Mahasiswa kupu-kupu pulang. Kuliah pulang. Kalau hal yang saya bilang tadi, dia fokus akademik dan mendapatkan sesuatu hal dalam dirinya, saya sepakat. Tapi kalau dia hanya fokus akademik tapi nol hasilnya, cuma mau dapat ijazah, saya rasa saya tidak sepakat. Saya tidak menyetujui hal tersebut. Karena buat apa fokus akademik kalau memang hasilnya nol gitu. Tidak ada hasilnya, tidak juga prestasi, tidak akan hal apa. Kecuali dia fokus akademik kampus tapi organisasi luar ada, itu saya tidak masalah juga. Itu. Oke, jadi tadi kan juga kau sempat bilang kau itu ikut organisasi di luar kampus dan juga di dalam kampus. Menurut kau perbedaan organisasi yang dalam kampus dan luar kampus itu seperti apa? Kalau dilihat dari perbedaannya sangat jelas, bahwa kalau di dalam kampus ya kita berorientasi tentang dari jati diri kita sebagai yang untuk mahasiswa. Kayak kita Dewa Febi, berarti kita punya ini organisasi dalam kampus berhubungan dengan mahasiswa Febi. Kalau di luar kampus, dia kalau saya lihat perbedaan campurnya luas, banyak. Organisasi luar kampus banyak sekali dan serasa menyeluruh. Iya, tergantung kita mau pilih organisasi mana. Ada yang tentang kayak si Angle itu kan tentang lingkungan. Tergantung kita mau pilih apa. Organisasi di luar tadi apa? Itu bukan organisasi, kayak lebih ikatan keluarga alumni Mazhar gitu. Jadi kita alumni Mazhar ada ikatannya begitu organisasinya. Kalau untuk persamaannya ya sama-sama. Untuk kalau teman-teman mau melatih diri bisa. Itu persamaan yang bisa saya lihat. Ingin mendapatkan ilmu banyak. Harusnya kita berorganisasi juga di luar kalau menurut saya. Karena jadi itu bukan cuma luas. dalam kampus saja berorganisasi. Bisa mendapatkan teman lebih banyak, bisa mendapatkan orang-orang yang
interaksi sosialnya lebih tinggi. Ya betul. Oke, kesan terakhir yang ingin kau sampaikan untuk mahasiswa. Pesan terakhir, kalau menurut saya sih antara dari judulnya akademik sama versus organisasi sebenarnya harus seimbang. Itu yang pertama harus kita ketahui, bahwa kita memang tujuan awal kita datang ke kampus adalah untuk mengemban ilmu. Nah, tapi ilmu itu dapatnya dari mana? Banyak hal, bukan hanya dari kelas, bukan hanya kita datang ke kampus doang, tapi bisa didapat dari organisasi. Dia lebih campurnya lebih luas. Ilmu yang tidak dapat di akademik ada semua di organisasi. Nah, itu yang pertama. Kita harus menyimbangkan antara akademik dan organisasi. Sekali lagi, jangan hanya akademik, jangan hanya organisasi toh, harus diseimbangkan. Karena dua-duanya itu saling berbarengan. Yang kedua, kalau teman-teman yang ingin baru masuk organisasi, itu harus ditanamkan kepada dirinya kira-kira cinta dan organisasi itu, atau dia pilihlah minimal organisasi di kampus yang dia sukai. Misalnya dia suka enggak ini, saya suka ke misalnya pemilihan divisi lah kalau dia mau masuk. Kalau ditanya kan ada wawancara tuh kan pasti. Misalnya divisi Infokom, ya saya suka, misalnya saya suka ngedit, artinya masuk di Infokom, jangan masuk di tempat lain. Karena di dalam itu kan harus dicintai dulu toh. Kalau kita dicintai, asal selama tidak cinta lokasi. Nah itu dia. Ya apa sih sebenarnya, cuma yang penting banyak baik. Itu juga bagusnya organisasi, banyak cinta lokasi. Kayaknya pengalaman itu ya guys. Jadi kayaknya kau juga. Sudah, jangan cari itu. Jadi itu dulu, saya sesuaikan dengan diri kalian. Atau ketika kalian baru masuk, kalian ingin apa yang ingin dapatkan di end of kau punya diri sendiri apa dulu. Kalau saya memang dari awal masuk harus organisasi. Saya sudah petakan, saya harus cari ilmu ini dalam organisasi. Jadi harus memang kita betul-betul niat dari awal memang mau masuk organisasi, karena saya sadar bahwa organisasi ini sangat penting untuk saya sendiri. Baru apa yang kita berikan kepada organisasi tersebut. Terakhir, kalau memang teman-teman tidak mendapatkan sesuatu organisasi dalam kampus, carilah di luar. Banyak sekali di luar kampus yang teman-teman bisa mengembangkan diri. Karena ini penting, karena misalnya teman-teman yang dari luar itu harus ada yang teman-teman bawa, harus ada yang teman-teman banggakan, harus ada teman-teman isikan dalam diri sendiri. Minimal diri sendirilah, jangan untuk orang lain. Misalnya kayak saya tadi, saya sangat takut menghadap orang. Sekarang sudah ya tetap takut, cuma sudah tidak terlalu. Tidak seperti yang pertama. Tidak sekali. Saya ini orang tipenya begitu, maksudnya sesuatu hal yang pertama saya dapatnya pasti saya takut sekali. Cuma harus dipaksakan. Syukur ada organisasi yang paksa. Kalau tidak, saya mungkin sampai sekarang takut-takut terus. Itu sih kalau dari saya terakhir. Jadi itulah sedikit perbincangan tentang organisasi versus akademik. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk berorganisasi. Teman-teman yang ingin ikut berorganisasi harus seimbang organisasi dan juga akademiknya. Pentingnya juga ikut organisasi sebelum kerja itu, ketika kita ikut organisasi tanpa terasa kita sudah melatih soft skill kita ya. Dan juga soft skill ini yang pasti dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama misalnya seperti mengasah kemampuan sosial. Jadi dalam mengikuti organisasi, kita secara langsung akan berinteraksi atau berhadapan dengan masyarakat yang memiliki karakternya berbeda-beda. Dan yang kedua itu time management. Kita bisa secara langsung kita bisa atur waktu, kapan kita berorganisasi, kapan kita jalan-jalan, kapan kita kumpul sama teman-teman, kapan kita kerja tugas, kapan kita pacaran dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian video podcast kita hari ini bersama Wakil Ketua Dema FEBI periode 2021 Abdurrahman Hasan. Terima kasih Abdurrahman Hasan. Thank you. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe video ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.